Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 SD Negeri Alupatung Kabupaten Aceh Timur. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Sri Suryani. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Alupatung. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu ya. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu. Iya. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi Ibu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, oke Ibu, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan ke Ibu terkait tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai pada pembelajaran tersebut Ibu? Nah Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Bapak, satu, dengan menyimak tayangan video peserta didik mampu memahami pengertian siklus hidup hewan dengan benar. Dua, dengan menyimak tayangan video peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Tiga, dengan menyimak penjelasan guru peserta didik mampu menyusun urutan gambar siklus hidup hewan dengan benar. Keempat, dengan membuat proyek peserta didik mampu menggabungkan gambar siklus hidup hewan sesuai dengan urutannya dengan benar. Baik, luar biasa Ibu. Berarti Ibu ada mempunyai 4 tujuan pembelajaran ya Ibu. Iya. Ya, di situ ada mengamati video, menyimak dan membuat proyek. Proyek. Nah, luar biasa Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Di sini kan ada 3 area pengembangan yang bisa kita capai. Di sini kira-kira Ibu mau saya amati di bagian mananya? Atau yang satu, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, atau membantu proses belajar mengajar yang efektif, atau melakukan asesmen dan menyediakan kembali. Saya memilih nomor 2, membantu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, baik Bu. Berarti Ibu memilih membantu proses belajar mengajar yang efektif. Di sini yang berarti yang kita amati pembukaan belajar, penguatan sosial emosionalnya, pendekatan dalam mendampingi murid, nah strategi pembelajaran dan cara penutupan proses pembelajaran Bu ya. Nah, oke Bu. Saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik Bapak, di sini saya akan menggunakan pendekatan saintifik TPATK dengan model pembelajaran PJBL, dan metode yang saya gunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan proyek. Baik Ibu, berarti Ibu menggunakan strategi dengan model pembelajaran PJBL ya, dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan proyek. Nah, terkait media pembelajarannya itu bagaimana Bu? Di sini media yang saya gunakan yaitu alat bantu sederhana berupa gambar siklus hidup hewan dan video siklus hidup hewan. Oh, berarti ada 2 Bu ya? Iya. Tayangan media siklus hidup hewan dan video ya. Nah, baik Bu, luar biasa nih. Nah, kira-kira Bu, kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa Ibu? Iya, baik Bapak. Kebetulan saya berencana hari Kamis Bapak di jam 1 dan kedua. Baik Bu, di hari Kamis ya Bu ya. Iya. Yang pertama dan yang kedua Bu ya. Nah, di situ nanti Bu, saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas Bu, kita adakan percakapan yang terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik kita Bu ya.
Oke Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Nah, baik Bapak. Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Nah, itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya, saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Gitu Pak. Oh, luar biasa Bu. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya tentang percakapan pra-observasi ini Bu. Nah, sampai bertemu di kegiatan supervisi kelas Bu ya, di hari Kamis jam pertama dan jam kedua Bu ya. Ya. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba Ananda Putra pimpin doanya nak. Doa dimulai. Terima kasih buat Ananda Sekian Putra yang telah memimpinkan doanya. Nah, ada hadir semua hari ini? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan seperti ini, kalian tetap semangat dalam belajar. Hebat sekali kalian. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bangun nak semuanya. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, masih ingat gak tentang pelajaran kita yang lalu? Energi dan perubahan bentuknya. Iya, energi dan perubahan bentuknya. Nah, anak-anak, sekarang ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, hewan apa yang suka menggigit dan membuat bentol? Semut, nyamuk, lebah, kawat. Ada lagi? Tidak. Iya, bagus sekali. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Adapun anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang siklus hewan dengan metamorfosis. Nah, tujuannya untuk apa anak-anak? Hah? Tujuannya dengan menyimak tayangan video, peserta didik mampu memahami
didik mampu menyusun urutan gambar siklus hidup hewan dengan benar. Dengan membuat proyek, peserta didik mampu menggabungkan gambar siklus hewan sesuai dengan urutannya dengan benar. Nah, anak-anak, mari kita saksikan video berikut. Suatu hari, kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu, kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetap menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membungkus tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu atau kecebong, lalu menjadi berudu berkaki, lalu menjadi katak muda, hingga akhirnya menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak dan kembali menghasilkan telur. Jumlah telur katak bisa ribuan loh. Telur itu kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu akan berenang-renang di air dan bernapas dengan instan. Kemudian muncul kaki pada berudu. Berudu berkaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Selain bisa melompat di darat, katak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah
semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Nah, anak-anak, sudahkah kalian melihat video tadi? Apa yang kalian lihat? Nah, yang tadi metamorfosis, daur hidup. Ada yang tahu? Gimana, Pras? Nah, metamorfosis tadi ya. Metamorfosis adalah Perubahan bentuk. iya, tepat sekali. Nah, apalagi? Nah, metamorfosis tadi dibagi dua. Iya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo kita lihat gambar berikut. Nah, metamorfosis sempurna. Contohnya siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu. Nah, pertama kupu-kupu bertelur dulu. Nah, bertelur. Kemudian telur berubah menjadi larva. Larva berubah menjadi pupa. Kemudian jadilah kupu-kupu yang cantik. Iya. Kemudian kupu-kupu bertelur lagi, kemudian berubah menjadi larva. Larva menjadi pupa. Jadilah kupu-kupu yang cantik lagi. Nah, itu dikatakan metamorfosis sempurna. Kenapa dikatakan metamorfosis sempurna? Karena metamorfosis dia berbeda jauh. Nah, anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, anak-anak, LKPD itu adalah kerja kelompok. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Nah, anak-anak, sebelum kita kerjakan, perhatikan dulu urutannya. Nah, satu berkelompok ya, penting. Mendekat. Nah, anak-anak, digunting, ditempel menurut urutannya masing-masing ya. Setelah selesai nanti mengisi LKPD, kita akan mempresentasikan ke depan kelas menurut kelompok masing-masing. Gimana? Susah? Iya. Iya ya. Coba dulu ya. Iya. Pertama kalau
presentasikan ke depan. Pertama menjadi telur. Ya. Kedua jadi beduk. Nah, Tiga. jadi Kata 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 kecil. berkaki. Hmm. Keempat menjadi kata. Ya, yang keempat menjadi kata kecil. Kemudian Berubah menjadi kata dewasa dan Ya. berulang-ulang lagi. Nah, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain kada? Ada. Iya, coba. Ekor apa hilang? Nah, ekornya kok hilang? Pertanyaan dari Septian Putra ya. Nah, coba dijelaskan kelompok satu. Karena berubah menjadi kaki yang panjang. Iya, coba tepuk tangan dulu buat. Tapi kenapa ekornya kok hilang? Nah, karena Menjadi kaki yang panjang. Nah, tepuk tangan dulu. Dah. Terima kasih buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok satu. Nah, coba dikumpulkan hasil angkatannya. Nah, sekarang Ibu akan lihat ke depan semua ya. Nah, coba ditebak ya. Tebak warna. buat kalian ya. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Buat nama masing-masing dan gelas. Nah, tadi udah semangat belajarnya kan? Satu lagi, Bu. Satu lagi ya. Kami apa? Kami nggak konsen ya? Nah, coba dikerjakan ya. Dikerjakan secara mandiri. Gak apa-apa, isi terus. Gak ada konsen ya? Udah siap. Udah siap? Baru dibagi, tapi kayaknya
Sudah siap? Ada minum siap? Nah, dimin kawan ya. Siap. 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 Kalau udah siap bisa dikumpulkan. Tapi buat nama ya. Gimana kali siap? Siap. Sudah siap semua ya. Nah, anak-anak, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Ada yang tahu? Ya. Ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa-apa saja ada siklus kupu-kupu, belalang, lebah, dan kata. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Benar. Oke, anak-anak. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar siklus hewan tidak sempurna ataupun siklus hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ayam, kucing. Nah, anak-anak, karena kita awali pembelajaran kita dengan doa, maka kita diakhiri juga dengan doa. Ayo nak, Septian Putra, pimpin doanya. Kita baca surat Al-Kafirun saja ya. Udah. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma a'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Amin. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri dan juga Pak Ihsan telah berhadir pada ruangan ini.
Kemudian kita nanti akan melakukan sesi diskusi ya, Iya. terkait wawancara pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Irsan terhadap Bu Sri ya, Iya. ketika proses pembelajarannya. Jadi nanti Pak Irsan, ketika Bapak melakukan kegiatan wawancara dengan Bu Sri, saya akan melihat apakah nanti Bapak perlu menyampaikan nggak terkait tujuan percakapan kita dan hasil analisa data observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat yang telah Bapak lakukan. Kemudian juga nanti saya juga akan melihat area-area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat yang sesuai dengan percakapan nanti. Selanjutnya, jangan lupa nanti dicatat juga hasil umpan balik dari catatan percakapan pasca observasi ini ya Pak ya, ke dalam lembar kerja kita yang kemudian nanti akan diupload di aksi nyata 2.3. Baik. Dalam percakapannya nanti Pak Irsan ada beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu terkait dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita pelajari, yaitu hubungan kemitraan, kemudian proses kreatif, serta bagaimana nanti Bapak memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Sri. Oke, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan dan waktu kepada Pak Irsan untuk melakukan wawancara pasca observasi. Dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Irsan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bu ya. Nah, kita berjumpa lagi hari ini Bu, ingin berbincang-bincang pasca observasi Bu ya. Nah, terkait observasi kemarin Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan hari ini Bu? Nah, baik Bapak. Saya ingin tahu nih Pak, bagaimana evaluasi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan atau refleksikan hasil pembelajaran kemarin yang telah saya lakukan. Oh, berarti Ibu ingin Ibu ingin tahu hasil refleksi dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana ini perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan kemarin Bu? Ya, baik Bapak. Karena belum terbiasa, mungkin di awal-awal saya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, tegang Bu ya, gara-gara belum terbiasa Bu ya. Tapi tegangnya berarti di awal Bu ya. Pas di tengahnya Ibu sudah mulai terbiasa, sudah mulai Ibu menikmatinya Bu ya Bu ya. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian bagaimana tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas itu? Baik Pak, adapun area pengembangannya yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif, di mana saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Pertama, siswa mengamati video yang ditampilkan, kemudian siswa menganalisis video tersebut dan melakukan tanya jawab. Yang kedua, siswa dibagikannya dan mempresentasikannya di depan kelas, gitu Pak. Oh, baik Bu, luar biasa itu Bu. Berarti Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL Bu ya, dan siswa di situ nanti diberikan tugas proyek Bu ya, yang itu mereka presentasikan ke depan kelas. Luar biasa Ibu. Nah, baik Ibu, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu atau belum itu Bu? Pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Menurut saya sudah 80% sudah terlaksana dengan baik Pak. Ya, sudah 80% Bu ya. Nah, di sini dari hasil observasi saya kemarin Ibu telah melakukan proses pembelajaran sudah sangat luar biasa Ibu. Di sini Ibu yang area pengembangan yang pengen Ibu kembangkan di sini yaitu memandu proses belajar mengajar yang efektif ya. Nah, di sini saya telah melihat pada saat Ibu dalam pembukaan proses pembelajaran. Nah, di sini Ibu sudah tadi Ibu bilang kan merasa sedikit gelisah tadi Ibu ya, sedikit ragu. Di sini saya lihat Ibu santai aja, rileks di situ pada saat Ibu membuka pembelajaran. Di sini Ibu sudah tampil menanyakan kabar siswa di situ bukan, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pun secara runtut Ibu. Nah, pada saat mengajukan pertanyaan pemantik, di situ sudah terdapat ada komunikasi dua arah dengan peserta didik Ibu, dan di intinya bagian inti Ibu, saya melihat di situ
ada siswa merasa bersemangat dan Ibu mampu mengontrol siswa, mengkondisikan kelas dengan baik Ibu. Dan pada pembelajaran Ibu di situ ada Ibu tambahkan ada 2 game ya kemarin Bu ya, Ya. ice breaking Bu ya. Nah di sini terlihat sekali Bu, siswa sangat menikmatinya Bu. Ya Bu ya. Iya. Dan secara keseluruhan Ibu sudah sangat luar biasa proses langkah-langkah yang Ibu ajarkan, yang Ibu terapkan pada proses pembelajaran sudah sangat sesuai dengan model pembelajaran PJBL Ibu ya. Nah di sini secara runtut refleksi, padahal yang poin terpenting kan merefleksikan hasil pembelajaran. Di sini Ibu sudah mengembangkan hasil refleksi dari peserta didik Ibu. Baik Ibu ya, sudah secara keseluruhan menurut saya sudah sangat luar biasa itu Bu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya itu Bu, apakah ada yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan pembelajaran Ibu? Iya. Yang namanya kendala atau hambatan itu pasti ada Pak. Ya. Mungkin Ada, karena ya. grogi saya masih kurang berkomunikasi dengan siswa, mengatur kelas, dan juga saya lupa dalam merefleksikan hasil presentasi kelompok dari peserta didik. Dan satu lagi, peserta didik kurang percaya diri saat presentasi di dalam kelas. Nah, baik Ibu, berarti Ibu di situ ada yang terlupa pada saat merefleksikan setelah diskusi kelompok ya Bu ya, bukan refleksi hasil pembelajaran Bu ya. Nah, bagus, baik Ibu. Dan di sini ada kendala lagi, berarti peserta didik yang kurang percaya diri pada saat presentasi Bu ya. Ya, kira-kira apa ini harapan dan refleksi dalam pembelajaran selanjutnya Ibu? Harapan saya bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berusaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri murid agar bisa lebih percaya diri saat presentasi di dalam kelas Bu. Luar biasa sekali itu Bu. Ibu berarti ingin meningkatkan rasa percaya diri peserta didik Peserta Ibu didik. pada saat presentasi ke depan Iya. kelas Bu ya. Ya. Nah Ibu, terkait pengembangan diri ke depannya Ibu, apa aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depannya Ibu? Ya, baik Bapak. Aktivitas pengembangan yang akan saya terapkan yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Oh, berarti Ibu rencana ke depannya akan Ibu terapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya. Berarti akan membuat proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa tujuan yang hendak dicapai Bu? Ya, baik Bapak. Tujuan yang akan saya capai adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan dengan gaya belajar masing-masing Bapak. Oh, bagus sekali Bu ya, menciptakan gaya belajar sesuai kebutuhan murid masing-masing Bu ya. Iya. Nah, apa ukuran keberhasilan yang akan Ibu capai tentunya? Ya, ukuran keberhasilannya tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, dan secara menyeluruh Bapak. Oh, berarti Ibu targetnya ke depannya akan menciptakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan, dan menyeluruh Ibu ya. Iya. Berarti sangat sesuai dengan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, kira-kira apa kegiatan atau faktor pendukung dari aktivitas tersebut Ibu untuk mendukung kegiatan Ibu itu Bu? Ya, baik Bapak, dari segi pendukung tentunya sumber belajar, perangkat pembelajaran, dan pasti dukungan dari kepala sekolah, wali murid, dan yang pasti murid Bapak. Oh, berarti Ibu membutuhkan faktor pendukung atau kegiatan pendukung di situ ada bahan ajar, perangkat pembelajaran, kepala sekolah, wali murid, dan tentunya harus ada murid Bu ya. Kalau nggak ada murid, bagaimana kita dukung itunya sedangkan muridnya tidak ada Bu ya. Nah, untuk hal itu Bu, terkait waktu nih Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Nah, untuk hal itu saya belum menetapkan jadwalnya. Kemungkinan di awal semester 2 akan saya tampilkan begitu Bapak. Oh, berarti rencana Ibu akan menetapkan di awal semester 2. Berarti di semester ini belum sempat Bu ya, belum sempat terlaksana itu Bu ya.
luar biasa sekali Ibu. Saya termotivasi dan menjadi pengalaman bagi saya pribadi Ibu. Terima kasih juga Pak. Oh, terima kasih atas sharingnya Ibu. Dan untuk pasca observasi telah terlaksana dengan baik. Jadi pengalaman Ibu Sri bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.